Oke, selamat pagi anak-anak yang di kelas 8. Apa kabarnya semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya nak ya. Dan semangat belajar ya nak ya. Nah, yang ulangan harian pertama itu ada beberapa orang dari antara kalian yang belum tuntas. Mengharap kalian segera menyelesaikan itu ya. Nanti dikerjakan remedial ya. Yang sudah kasih remedial segera dikerjakan ya nak ya. Jangan ada lagi bermalas-malasan seperti yang lalu ya nak ya. Oke. Kita lanjut materi kita. Kalau minggu lalu, sebelum kita ulangan harian, kita sudah mengenal tampilan Microsoft Word, baik itu menu barnya dan ikon-ikonnya. Ya. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses penyimpanan. Proses penyimpanan di jendela dokumen. Ya. Bagaimana proses penyimpanan di jendela dokumen? Kita buka dulu lembaran baru, kita pilih blank dokumen. Nah, ini perhatikan nak, perhatikan ini tampilan dari Microsoft Word ya. Nah, coba kita buat dulu, kita mengetik dulu sedikit di dokumen kita. Ini misalnya membuat, tolong perhatikan videonya. Ini di sini membuat ya. Dan disimak. Ya. Nah, ini perhatikan. Nah, ini teks ini apakah sudah tersimpan atau belum, nak? Nah, oke, betul ya, ini belum melakukan proses penyimpanan. Nah, di sini ada dua proses penyimpanan, yaitu ada save as. Nah, kenapa ada dua ini? Kapan kita gunakan ini? Kenapa berbeda gitu ya? Pada saat dokumen kita itu masih baru, belum pernah melakukan proses penyimpanan, atau masih tertulis dokumen 1 Word, maka kita bisa menggunakan file save atau save as. Nah, kita lihat di sini ya. Kita pilih save. Maka tampilannya dia akan meminta nama file ini. Ya, kita simpan di mana? Nah, ini juga. Ya, jadi file name-nya apa? Kemudian ketika kita pilih save as juga begitu juga ya, sama. Sini juga akan meminta nama filenya. Ini dia ya. Nah, jadi bebas saja boleh menggunakan save atau save as ketika dokumen itu belum pernah dilakukan proses penyimpanan. Nah, sekarang diperhatikan baik-baik. Nah, kita akan menyimpan file kita itu dengan baik dan dengan rapi ya. Seperti di rumah kita menyimpan baju kita itu dengan rapi di lemari kita ya. Jangan menyimpan baju kita di lemari bapak kita atau mama kita atau di kamar orang tua kita. Tujuannya kenapa, nak? Supaya ketika kita melakukan pencarian ya, kita lebih cepat. Jadi tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, itu fungsi dari manajemen file. Nah, jadi di sini ketika kita melakukan proses penyimpanan jangan asal disimpan aja. Ya. Nah, di sini dia ada dokumen. Ada di C, mungkin di laptop kalian atau di komputer kalian ada local disk D. Nah, jadi kalau local disk C itu biasanya adalah tempat penyimpanan sistem operasi atau perangkat lunak yang terinstal di komputer kita atau di laptop kita. Pada umumnya local disk C ini itu jarang kita pakai ya. Jadi yang kita pakai itu adalah local disk D. Nah, ketepatan memang tidak ada local disk D-nya. Local disk D atau dokumen boleh, atau di desktop pun boleh menyimpan ya, itu terserah saja ya. Nah, contoh membuat di dokumen. Ini dokumen, kemudian menaruh lagi di dalam dokumen itu, masuk lagi ke kamarnya, ke rumahnya. Apa rumah pertamanya? Namanya ini foldernya Dana Bos DS. Kemudian masuk lagi ke kamar. Ke kamarnya itu apa namanya? Foldernya Dorista. Ada lagi kamarnya, yaitu apa nama foldernya? Daring 2020. Ya, kemudian kita buat folder di sini. Kita buat kamar kita. Tapi nggak usah sepanjang itu ya folder-folder kalian, karena ini ketepatan supaya rapi aja materi mem ya. Jadi kalian buat cukup di dokumen, langsung ciptakan foldernya. Bagaimana menciptakan folder, nak? Ya, bagaimana menciptakan folder? Perhatikan.
di kelas 8 ini kita ciptakan folder. Nah, perhatikan di sini. Di sini klik kanan, ada new, pilih folder warna kuning seperti map. Ya, ketikkan di situ foldernya. Misalnya ini praktikum gitu, ya, praktikum. Jadi kita tekan enter, boleh. Atau double klik, boleh. Double klik, boleh. Kemudian di sini tulis nama filenya. Ya, contoh latihan 1. Kemudian pilih save. Bisa dipahami, Nak? Oke, bisa disimak ya, Nak ya. Nah, kemudian kita ingin melakukan perubahan. Contoh, kita kasih warna. Nah, ini. Warna ini apakah sudah disimpan atau belum? Coba, ada yang bisa jawab? Oke, betul, belum dilakukan proses penyimpanan ya, Nak ya. Nah, kita ingin menyimpan warna ini di nama file yang sama di latihan 1 tadi. Artinya kita timpa dia. Disinilah kita menggunakan file save. Nah, ini file save, bukan save as. Jadi ketika dokumen itu sudah mengalami proses penyimpanan, maka save itu fungsinya menyimpan dengan nama file yang sama. Sedangkan save as menyimpan dengan nama file yang berbeda. Oke ya, bisa dipahami anak ya. Oke, kita pilih save. Nah, itu menggunakan menu file. Bagaimana kalau kita menggunakan perintah dari keyboard ya, atau icon? Nah, kita lihat lagi. Tolong diperhatikan videonya dan disimak dan aktif di dalam grup. Nah, ini yang tambahin, aktif di dalam grup katanya ya. Apakah aktif di dalam grup ini sudah tersimpan atau belum? Ya, belum ya, Nak ya. Nah, ini kita lakukan penyimpanan dengan nama file yang sama, tetapi bukan lagi dari file. Kita cukup pilih yaitu icon. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang icon-icon ya. Kita pilih icon save yang ada di atas di sebelah kiri. Diperhatikan ini ya, Nak ya. Namanya save atau Ctrl tambah S. Oke, bisa semuanya ya, Nak ya. Pelan-pelan nanti diputar-putar video ini, Nak ya, supaya anak-anak MEM bisa memahaminya ya, Nak ya. Karena IT itu, Nak, IT itu seiring dengan pengetahuan yang kamu jalani sekarang. Artinya kamu nanti cita-cita jadi polisi, kamu harus tetap menguasai IT. Jadi apapun nanti bidang pekerjaanmu, Nak, IT itu tidak terlepas dari kehidupan kita. Jadi jangan main-main belajar IT ya, Nak ya. Bisa ya. Jadi dari sekarang aktiflah di dalam belajar IT ya. Nah, kemudian kita ganti warnanya. Contoh, kita kasih warna blue ya. Nah, ketika kita kasih warna blue, apakah ini sudah tersimpan? Oke, ini belum juga. Kita melakukan penyimpanan dengan nama file yang sama dengan menggunakan perintah dari keyboard ya, yaitu apa? Ctrl, silahkan ditekan dari keyboard, Ctrl tambah S, ditekan bersamaan ya, ditekan bersamaan. Nah, tulisannya tadi apa? Menulis di sini ya, Ctrl tambah S, itu perintah dari keyboard untuk melakukan proses penyimpanan. Bisa dipahami, Nak? Sampai di sini bisa dimengerti, Nak? Oke, terima kasih ya, Nak ya. Nah, sekarang ketika kita sudah melakukan proses penyimpanan, kita mau buka kembali gitu ya. Kita buka kembali materi kita itu yang sudah kita simpan. Oke, bagaimana caranya, Nak? Caranya kita tetap menggunakan menu file ya. Nah, kita tutup ini, pilih file. Nah, di sini ada open nggak, Nak? Ini seperti ini ya. Ada bacaan open seperti map yang terbuka ya, Nak ya. Kita pilih ada browse. Kalau ini Windows 2010 pasti seperti ini tampilannya. Oke, cari di mana tadi, di lemari mana tadi kita melakukan proses penyimpanan, Nak? Yaitu di dokumen. Di dokumen di mana? Di folder dana bos. Kemudian di mana? Di Dorista. Kemudian di mana lagi? Di daring. Kemudian di mana lagi, Nak? Di kelas 8. Apalagi tadi nama foldernya? Yaitu praktikum. Ya, ini nama filenya adalah latihan. Jadi harus ingat kita di mana kita simpan. Apakah sudah terbuka, Nak? Ya, terbuka ya, Nak ya. Oke, sekarang kita mau melakukan proses pembukaan file
yaitu dari keyboard. Ya, kita close lagi. Nah, kita buka lagi Microsoft Word-nya. Ini cara cepatnya, langsung ketik aja di searching ini yang ada gambar apa nih, seperti kaca cembung ya. WinWord. Itu cara cepatnya untuk mengetikkan, mencari aplikasi Microsoft Word. WinWord ya, ini dia ya. Nah, kemudian setelah kita buat di sini, ini kita buka di sini. Kita buka file kita dengan menggunakan keyboard tadi. Apa perintahnya? Nah, Ibu ini mem tulis dulu ya. Menggunakan CTRL tambah O. CTRL tambah O. Kalau dikatakan CTRL tambah O, berarti perintahnya itu kita melakukan perintahnya itu menekan secara bersamaan. Berarti tekanlah dari keyboard CTRL, tangan kanan ini, tangan kiri itu menekan CTRL, kemudian tangan kanan menekan O. Ya, muncul seperti ini ya. Tampilan browse, kita cari di mana lemari kita tadi nak, di dokumen, kemudian di Dorista, di daring, kemudian kelas 8, kemudian praktikum, latihan, open, maka terbuka sudah ya. Oke, itu cara yang kedua. Bisa dipahami nak ya? Bisa ya nak ya? Jangan ada yang seperti bingung ya. Ini saya rasa sudah cukup jelas ya nak ya. Oke, nah sampai di sini materi kita nak. Mem harap semuanya anak-anak Mem bisa aktif ya. Kemudian kalau ada yang kurang paham nak, bisa diputar-putar lagi video ini nak ya. Jangan malas-malas ya nak ya. Kemudian dikerjakan nanti tugas yang Mem kasih. Bisa ya nak ya. Oke, salam semuanya. Jaga kesehatan ya nak ya. Bye-bye.